Pak Menteri, Pak izin disilakan Pak Menteri malah paling ujung ya. Pak Sali, lebih cepat Indonesia sudah kita. Kita Pak, Kominfo Pak? Ada. Iya. Iya ya. Oh, Sudah sambung Menteri Koperasi dan Umkm Bapak Teten Mas Duki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Perdagangan Bapak Zulkifli Hasan, Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Budi Aristiadi, Wali Kota Solo Bapak Gibran Rakabuming Raka, serta staf khusus Presiden Mbak Putri Inasari Tanjung. Selamat datang sekali lagi kepada Bapak-Bapak Menteri, Bapak Wali Kota, dan juga Ibu Gubernur Tanjung. Pak Menteri, Pak izin disilakan Pak Menteri malah paling ujung ya. Yes. Apa? Yang menyapa Teten. Risma. Bapak. Baik, Bapak Ibu, kami mohon untuk bisa lebih kondusif dan kita kembali ke tempat karena kita Mohon izin rekan-rekan media. baik, Bapak Ibu, para hadirin sekalian, sesi salam-salaman sudah selesai dan kami mohon kesediaannya untuk kita semua berdiri karena kita akan Sebelum kita lanjut, saya ingin menyapa dulu tamu-tamu spesial pada pagi hari ini. Yang pertama, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Menteri Koperasi dan UKM Bapak Teten Mas Duki, Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Ya, Pak Sandi. Wow, siap. Udah hormat. Tanda-tanda apa ini, Pak? Kemudian tentu saja ada Menteri Perdagangan Bapak Zulkifli Hasan. Pak Zul, terima kasih sudah datang. Nah, ini newcomer di kabinet, Pak, yang berikutnya ini. Tapi tentu saja nggak berani dipelonco. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Budi Aristiadi. Wah, Pak Budi, terima kasih. Ini perjalanan dinas pertama ke Solo ya, Pak, sebagai Menteri, Pak. Kami dulu hari ini kita bicara mengenai ekosistem digital. Dan tentu saja berikan tepuk tangan yang mulia untuk the one and only Wali Kota Surakarta, Mas Gibran Rakabuming Raka. Mas, berdiri dulu, Mas. Nah, siap. Paten ini. Baru mulai aja udah gini. Selanjutnya, ini dia nih yang mencuri perhatian kameramen dari tadi ya. Bikin agak-agak nggak fokus dari tadi. Ada staf khusus Presiden dan juga inisiator pahlawan digital UMKM, ada Mbak Putri Inasari Tanjung.
Terima kasih, selamat pagi Mbak Putri. Dan kami juga mengucapkan selamat mentransformasi UMKM masa depan yang modern, inovatif, akan meluncurkan platform Entrepreneur Hub, Bapak Ibu sekalian, sebuah platform ya. Bapak Ibu, para hadirin, sebenarnya contekan pengantar saya masih panjang di sini, tapi saya yakin sudah nggak tahan. Dan daripada Wali Kota Solo selaku startup Indonesia, atau pertama-tama saya sampaikan apresiasi kepada tepuk tangan Bapak Ibu. Ini bantuannya adalah kita tahu ini adalah bagaimana klaster pembiayaan ini tidak lagi menyasar UMKM satu persatu, tapi kita juga mengajak UMKM kita itu berhimpun sehingga bisa lebih berdaya, lebih terukur, sehingga risiko-risiko kegagalan pembiayaan seperti Mas Wali Kota Solo serta Mbak Putri Tanjung juga untuk bisa berfoto bersama dengan para penerima pembiayaan ekosistem klaster wirausaha. Mudah-mudahan insentif ini bisa memberikan energi, bisa memberikan tenaga bagi para klaster ini, bisa memberdayakan UMKM yang terhimpun di bawahnya. Oke, beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk para sudah, oke, paten. Bapak Ibu, baik Bapak Ibu, kami minta untuk kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu Menteri, Bapak Menteri, kami mohon untuk tetap di atas panggung. Mbak Putri, Pak Wali Kota, Pak Menteri, harap di atas panggung tetap Pak. Karena selanjutnya kita akan melaunching Entrepreneur Hub. Enggak, Menteri plus Wali Kota. Mas, monggo Mas. Peluncuran Entrepreneur Hub, harap sesuai dengan kontaknya masing-masing. Mbak Putri mendampingi, bisa di kanan, bisa di kiri. Nanti akan diberikan puzzle masing-masing. Dalam hitungan ketiga, saya minta nanti untuk bisa memasukkan puzzle-nya ke kotaknya masing-masing. Belum, Pak Bunda. Dalam hitungan ketiga, sama-sama kita akan memohon kepada Bapak-Bapak dan Ibu di depan untuk memasukkan puzzle-nya ke dalam kotak. 1, 2, 3. Ya. Baik. Bapak Ibu, kami mohon menunggu di sebelah sini sambil kita menyaksikan peluncuran Entrepreneur Hub. Di sini ya. Ini loadingnya agak lama, kami tunggu. Sudah diluncurkan. Saya mau ke Pak Menteri dulu, Pak. Boleh dijelaskan nggak Pak? Ini apa nih Pak Entrepreneur Hub ini sebenarnya? Dan kalau negara maju rata-rata kan 12% entrepreneur. Jadi kita harus mencetak banyak. Nah, karena itu Entrepreneur Hub kita membangun ekosistem sebenarnya untuk menyiapkan para entrepreneur baru yang lebih inovatif, ya, dan kita juga sudah mulai masuk ke inovasi. Putri Tanjung Pak, staf khusus Presiden. Oh, kita beri tepuk tangan untuk Mbak Putri Tanjung. Mas Wali tetap di atas. Pak Mendak. Oh ada. Boleh, silakan Mbak Putri. Ya. Mas Wali, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum. Player yang pastinya besar adalah marketplace. Marketplace promosi. Jadi ada semacam kantor untuk memajang, mempromosikan produk-produk. Yang kedua, Kemendak juga membuat tollway. Biar nggak tegang, kita kasih pantun dulu nih. Makan soto Boyolali bersama kecap.
dipadu dengan teh Solo yang wangi dan kental. Mari Pak Wali kita dukung para startup agar bersemangat bangkitkan ekonomi digital. Jadi yang dibutuhkan 9 juta talenta digital. Dan ekonomi kreatif ini sekarang sudah nomor 3 dunia. Alhamdulillah. Kita sekarang Kang Teten, Bang Zulhas, Pak Munce, kita hanya ketinggalan dari Amerika yang sudah punya Hollywood, Korea sudah punya drakor, tapi Indonesia punya drahor, drama horor. Kita lihat nih angka-angkanya luar biasa. Kalau kita lihat di sini total angka kita nggak kalah. Dan kalau kita fokus untuk menciptakan talenta digital, SDM kita, seperti yang kita lihat tadi, 130 miliar US dollar di tahun 2025 Indonesia bisa mencetak nilai tambah ekonomi. Dari startup sudah ada yang 2 dekakorn. Jadi walaupun Pak Teten suka bercanda ini sama saya, keripik lagi San. Tapi ada satu perusahaan keripik yang udah multi-billion dollars. Kopi lagi, Starbucks itu 270 miliar dolar. Jadi kalau kita fokus, ini angka-angka yang bisa kita ambil. Bagaimana Indonesia ini bukan hanya jadi tujuan investasi, tapi bisa startupnya ini menciptakan suatu terobosan baru, lapangan kerja baru, inovasi dan kreativitas. Talenta digitalnya ini ada 600.000 kebutuhannya per tahun. Makanya saya tadi sama Mas Wali, Mas Andi baru sekali ya di Solo Technopark. Saya langsung melihat, wah ini kita bisa gabungkan dengan berbagai program yang langsung konkret dirasakan masyarakat. Betul ya? Apa yang konkret dirasakan masyarakat? Lapangan kerja. Ini kita harus ciptakan lapangan kerja. Nah, startup inilah yang meningkatkan lapangan kerja. Akses layanan publik. Startup inilah yang akan membuka akses terhadap pelayanan publik. Terhadap pendanaan, dulu kita rely kepada perbankan di pendanaan. Ini sekarang fintech, tadi ada Investri, ada LBS Urun Dana, mereka lah yang memberikan terobosan-terobosan. Dan saya lihat juga transformasi sosial yang perlu kita kedepankan. Udah nggak ada lagi yang bawa uang cash sekarang. Kominfo, QRIS udah 35 juta users lebih. Ini bahaya sekali, terutama buat suami-suami. Karena istrinya sekarang pegang semua uang digital. Tiap bulan kita udah tiba-tiba dapat tagihan yang bukan lagi tagihan yang biasa, tapi ini udah tagihan digital. Karena istri-istri itu kan hebat ya, Bang Zulhas. Uang suami, uang istri juga. Sementara uang istri sendiri. Nah itulah makanya Mbak Putri luar biasa nih. Anak-anak muda kita semua, data-data ini jangan dilihat hanya sebagai angka-angka, tapi sebagai transformasi ekonomi Indonesia. Kita punya beberapa program seperti BSC tadi saya lihat di depan, Baparekraf Startup Challenge, ada Baparekraf for Startup. Ini juga kita ingin kembangkan di Solo Technopark. Ada nanti Developer Day yang sudah dimulai di Solo 2 bulan lalu. Kita akan terus kembangkan karena tujuan pemerintah menurut saya selain kolaborasi yang Bang Zulhas sampaikan ini, kita perlu tambah dengan 3G untuk khusus startup ekosistem. G pertama ini sudah ada di seluruh Nusantara. Kita ingin juga ke luar negeri. Indonesia punya program Indonesia Spice Up the World. Bagaimana caranya kita berpartisipasi untuk membuka cabang? Dia punya mimpi buka cabang di Malaysia, Hong Kong, dan di Timur Tengah. Nah ini harapan-harapan dari startup UMKM karena kuliner ini adalah 45% dari economic value added-nya creative economy. Yes. Jadi kan cuma ada 3 yang mendominasi 75%. Kuliner, fashion, sama kriya. Nah ini sekarang kosmetik ngejar karena dia dari low base. Nah saya melihat bahwa ini mimpi. Dan pemerintah harus hadir. Karena waktu saya memulai jadi pengusaha seperti mereka di 25 tahun yang lalu, saya waktu itu dapat kesempatan langka ketemu sama Gus Dur. Dan Gus Dur lah yang membukakan peluang anak-anak muda datang untuk waktu itu reformasi baru terjadi, mengambil peluang. Nah sekarang kita ini di tipping point.
ini transformasi kita di penghujung 2023 ini 30 juta UMKM kan yang terdigitalisasi dan masuk ke dalam startup ecosystem. Jadi pemerintah hadir memberi dengan segala totalitas semangat para pelaku kuliner ini sehingga mereka bisa naik kelas. Itu harapan dan mudah-mudahan ini adalah jalan kita menuju sukses. Mari kita sama-sama berkolaborasi, berinovasi, dan jangan lupa bertransformasi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Boleh foto bersama sekali. Mas Wali, lebih coba Indonesia silakan. Nyari Kominfo, jadi nyari pasangan boleh digital tapi transformasi. Iya. Kominfo, jadi mencari pasangan boleh digital tapi berpasangan tidak boleh digital, tetap analog ya. Harus analog. Ya. Siap. Oke. Udah cukup. Dari belakang ada satu kadang-kadang boleh. Udah. Pak, kita untuk sekali Pak. Dulu. Oke, terima kasih sekali lagi tepuk tangan untuk para menteri dan juga Pak Budi dan Mas Wali. Oh, ya kan begini. Oke. Ayo mereka. Satu, dua, tiga. Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih juga untuk Bapak Ibu semuanya dan Deputi di Kementerian Pertanian. Baik, kami persilakan untuk bisa lanjutkan dengan kunjungan. Oke, Pak. Oke. Kita buru-buru soalnya, Pak. Masih aja. Kalau karena saya mau terbang duluan, saya perlu infokan ada visit Mendak 50 tahun 2020 mengenai pengaturan e-commerce ya. Revisi itu isinya kira-kira e-commerce ini harus ditata agar kita bisa tetap tumbuh berkembang, bahkan kita bisa memperluas pasar ekspor. Yang pertama, e-commerce itu yang bisa melalui e-commerce itu kita kasih positive list yang boleh saja, apalagi kita harus melalui sistem yang biasa. Yang kedua, asal usul produk itu harus jelas, garasinya, SLI-nya, jaminan keamanan dan seterusnya. Yang ketiga yang lagi ramai sekarang mengenai transaksinya $100 itu, jadi per $100. Memang ada beberapa keberatan dari pelaku e-commerce. Nah, yang terakhir, e-commerce itu dia pelaku digital, tidak boleh jadi produsen. Jadi ini platform saya. Nah, dengan begitu kalau kita tata dengan baik, mudah-mudahan kalau kita tidak terganggu, bahkan bisa mengembangkan diri untuk menyembuh pasar nasional. Dari saya begitu, terima kasih. Selamat siang. Apa dulu ya? Bang. Ada yang lain? Ada yang lain? Pak Budi, tadi bagaimana caranya untuk menghentikan transaksi judi online tadi?
soal judi online ini harus kita berantas bersama-sama. Terus gimana Pak caranya Pak? Loh, enggak, ini kita kan udah blokir semuanya. Dan juga nanti kita kerjasama dengan aparat penegak hukum, polisi dan sebagainya. Dan ini kita jalan terus. Berkala gitu ya Pak ya Oh, ngeceknya? iya dong, nanti dengan OJK, dengan instansi dan lembaga lain. Karena perputaran uangnya sangat besar dan daya rusaknya buat masyarakat sangat besar sekali. Makanya daripada uang judi online dipakai buat judi, lebih baik buat ekonomi kreatif sama perasaan. Iya. Kalau terkait dengan isu Pak, terkait isu yang tadi Pak, dari ini tadi keamanan dari impornya dan lain-lain dari Menkominfo ada apa? Loh, buat kita kan membantu menjaga lalu lintasnya di sisi konektivitasnya kan. Polisinya kan Menteri Perdagangan. Misalnya soal e-commerce tadi bahwa tidak diizinkan barang-barang di bawah $100 atau $1,5 juta itu barang impor. Itu kan untuk melindungi Pasar dalam negeri. enggak, produk dalam negeri. Oh ya. Kalau bisa dibuat di Indonesia ngapain kita impor kan gitu ya? Jangan, nggak ada. Ya. Pak Sandi. Ya. Terakhir dari saya ada 9 juta lapangan kerja yang akan diciptakan 10 tahun ke depan dari talenta digital yang diperlukan oleh startup ekosistem. Kita akan terus siapkan ini karena sekarang bagaimana transformasi digital ini akan bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Banyak sekali kebutuhan kita sehari-hari ini yang kita masih belum memberdayakan UMKM. Jadi kalau UMKM kita sudah digitalisasi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Pariwisata juga pasti akan kembalikan karena produk-produk ekonomi kreatif itu nempel dengan pariwisata. Terima kasih Pak Teten sudah menggagas ini dan sekali di Solo Technopark kita akan tingkatkan lagi karena target kita di tahun 2024 menciptakan 4,2 juta lapangan kerja. Ya, nambahin sedikit. Menyambung yang disampaikan Pak Sandi. Oke. Oh ini yang udah waktu itu udah sampaikan. Kakinya kaki.